Selamat pagi, saudara sekalian, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang mahkota kehidupan. Dan kemarin kita membahas mahkota kehidupan diberikan pada akhir, bukan di awal. Dan kepada siapa diberikan? Pada setiap kita yang mengalami pencobaan, tahan uji, dan mengasihi akan Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini boleh mengalami yang disebut memperoleh mahkota kehidupan. Ada bagian yang mesti saudara ketahui supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan, tahan uji, bahkan kita tetap mengasihi Tuhan. Ada bagian yang istimewa ditulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Dikatakan dalam kalimat awal ditulis dengan kata berbahagialah. Berbahagialah beda dengan apa yang disebut dengan happy. Orang yang happy itu tidak bersentuhan dengan penderitaan, dengan kesusahan, atau dengan sesuatu yang tidak enak. Biasanya orang mengalami happy karena dia mengerjakan sesuatu dan berhasil, lalu dia merasakan happy di dalam hidupnya. Happy berbeda dengan berbahagialah yang ditulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, kata berbahagialah itu dalam bahasa aslinya ditulis makarios, yang artinya sudah berhasilkan kebahagiaan sejati. Satu kebahagiaan karena kita berjumpa dengan Elohim di dalam hidup ini, lalu kita mengalami yang disebut dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini tidak akan dipengaruhi atau tidak bisa dipengaruhi dengan situasi yang ada di luar. Baik itu suka maupun duka, kebahagiaan perjumpaan dengan Yesus Kristus itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa berubah. Itu yang disebut dengan makarios. Dan kata makarios itu juga ditulis banyak hal di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Yesus ada di gunung, lalu dia menyampaikan tentang berbahagialah, khotbah di bukit, lalu dia sampaikan tentang hal itu. Salah satunya ditulis di ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini sesuatu. Kenapa miskin di hadapan Allah? Karena kita berjumpa dengan Yesus Kristus, berjumpa dengan Elohim, kita berbahagia. Walaupun kita ini dalam kondisi apapun juga, kita ini akan mengalami yang disebut kebahagiaan. Jadi makarios itu tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada di luar. Sehingga ditulis berbahagialah orang yang menghadapi pencobaan dan tahan uji. Betul. Karena orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus itu orang yang boleh mengalami pencobaan dan mereka akan tahan uji. Kenapa? Makarios itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar. Baik itu pencobaan, baik itu apapun juga tidak akan mempengaruhi makarios dalam hidup kita. Kalau kita ini tidak mengalami makarios dalam hidup kita, kebahagiaan berjumpa dengan Elohim dan berjumpa dengan Yesus Kristus, mustahil kita bicara tentang mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan akan kita miliki kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dengan Elohim dalam hidup ini, dan hati kita mengalami yang disebut dengan makarios. Seorang perempuan yang begitu buruklah, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum daripadaku, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan di dalam dirimu akan mengalir aliran air kehidupan. Jadi perjumpaan dengan Yesus Kristus membuat kita mengalami makarios kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Yang memampukan kita menghadapi pencobaan. Yang memampukan kita boleh tahan uji, yang memampukan kita tetap mengasihi akan Tuhan. Petrus boleh ada dalam penjara, tapi makarios, kebahagiaan yang ada dalam hidupnya, itu tidak akan mempengaruhi
akan hidupnya walaupun secara tubuh dia dalam penjara. Biarlah saudara mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara ingin menikmati mahkota kehidupan, jumpailah pribadi Yesus dan nikmatilah bersama dengan Dia, supaya dalam hidupmu mengalami berbahagia makarios. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Biarlah perjumpaan kami dengan Engkau membuat kami mengalami makarios, berbahagia, sehingga kami boleh mengatasi apapun juga yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya.